Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irsyadul Ibad, SAB MSI, dosen program studi D3 Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, dengan bidang kepakaran kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah kewirausahaan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi konseptual dan kompetensi praktikal dalam bidang kewirausahaan. Materi pokoknya meliputi yang pertama ada wawasan kewirausahaan, konsep dan teori kewirausahaan, karakteristik wirausaha, pengembangan diri, pengembangan ide dan peluang usaha, serta penyusunan bisnis model kanvas. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan meliputi yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis kewirausahaan. Kemudian, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun bisnis plan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori mendasar dalam kewirausahaan, menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan kewirausahaan, serta menyusun proposal rencana usaha. Pengajaran ini menggunakan pendekatan berbasis DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dari sisi delivery, saya menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti project-based learning, pembelajaran kooperatif, serta studi kasus yang dipadukan dengan ceramah interaktif dan penugasan berbasis proyek. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi mengenai masalah-masalah operasional yang ditemui dalam suatu usaha, kemudian ada presentasi serta observasi langsung terhadap bisnis yang sudah berjalan. Adanya konsultasi dan refleksi mingguan ini mendorong mahasiswa untuk dapat berpikir secara kritis dan solutif. Untuk aspek assessment, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kinerja nyata, mencakup tugas dengan persentase 25%, ujian tengah semester 25%, hasil proyek tim 25%, dan ujian akhir semester 25%. Dengan basis penilaian ini, saya berkomitmen untuk menilai tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga keterampilan kolaboratif dan sikap profesional mahasiswa. Saya percaya bahwa proses pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik akan mendorong mahasiswa menjadi lulusan yang mandiri, kreatif, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk proses pembelajaran di kelas sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Oke, kita bertemu kembali di kelas kewirausahaan ya. Jadi kemarin kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Kita sekarang berada di pertemuan yang ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari mengenai penyusunan bisnis model kanvas sampai dengan pertemuan 16 dan nanti diakhiri dengan presentasi bisnis model kanvas di pertemuan ke-16. Sebelum kelas kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Baik, sebelum menyusun bisnis model Canvas, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai what is business model. Oke, seperti itu. Jadi understanding business model di sini. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari 4 bagian dari sebuah bisnis model. Yang pertama adalah the concept of business model, kemudian the concept of value in business model, kemudian benefit dari sebuah business model, dan juga berbagai tipe dari business model. Oke, kemudian apa itu business model? Iya kan? Pernah dengar nggak istilah business model atau bahasa Indonesianya model bisnis gitu? Pernah mendengar? Pernah. Oke. Kira-kira apa sih model bisnis itu? Oke, ini ya saya jelaskan. Jadi kalau kamu lihat di sini ya kan, bisnis model adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah value. Ya kan, jadi bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah value. Jadi ada value di dalam sebuah model bisnis. Lalu apakah value yang dimaksud di sini? Nah, ini prosesnya ya. Jadi sebuah perusahaan diawali dengan penciptaan sebuah nilai, ya kan, penciptaan sebuah nilai itu nanti bisa kita lihat dalam bentuk produk atau services. Nah, kemudian ini dideliver kepada customer. Dari customer nanti perusahaan akan mengcapture atau menangkap value tersebut. Jadi sebagai sebuah siklus yang terjadi gitu ya. Jadi model bisnis itu bisa layaknya sebuah siklus seperti itu. Oke, kemudian tadi kita kembali apa sih sebenarnya value itu? Value secara sederhananya adalah apa yang membedakan produk atau layanan dari sebuah perusahaan dengan kompetitor. Itu yang dari sisi customer akan melihat bahwa ternyata satu produk dengan produk yang lain itu bisa berbeda-beda. Produk A dengan produk B itu berbeda. Nah, sebenarnya berbeda itu adalah value yang terkandung di dalam produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi value di sini adalah the unique benefits offer. Jadi manfaat unik yang ditawarkan yang mencakup produk atau service yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh customer atau memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu ya. Jadi value di sini yang tadi membedakan antara produk satu dengan produk yang lain, dari usaha A dengan pesaingnya, itu terdapat pada manfaat unik yang ditawarkan oleh usaha tersebut melalui produk atau services, ya kan? Nah, produk atau services itu harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh customer atau memenuhi kebutuhan mereka. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Kalau begitu kita akan role play ya. Jadi nanti saya punya beberapa produk, saya ingin kalian mengidentifikasi apa sih nilai yang ada di dalam produk tersebut. Baik, produk yang pertama, ini saya punya produk minuman Nestle Goodness. Oke, silakan siapa yang ingin maju ke depan. Oke, baik, Sofia, silakan. Oke, Sofia, silakan. Ini dilihat dulu produknya dan kira-kira apa sih nilai yang terkandung di dalam produk tersebut. Value dari produk Goodness ini, yang pertama itu susunya itu steril Pak, terus mengandung herbal sauda, kurma dan madu. Selain itu kemasannya ini bisa didaur ulang. Oke, jadi ada dua nilai utama ya yang di sini dan itu bisa kita lihat di dalam kemasannya. Oke, terima kasih. Sofia, silakan duduk. Oke, produk selanjutnya.
Siapa yang ingin mengidentifikasi nilai? Oke, Kaisha, silakan. Di produk Modelo ini Brownies Crispy menawarkan ini produknya bebas gluten dan sumber serat. Oke, ada value itu tadi ya. Jadi berbeda antara produk makanan dan minuman tadi yang disampaikan. Ada lagi nggak kira-kira di situ value yang ditawarkan? Ini bentuk browniesnya tipis, tapi rasanya tuh teksturnya tetap tebal gitu. Oke, terima kasih Kaisha. Silakan di bawah. Oke, nah ini mungkin yang berasa seusia saya ya. Ini ada produk-produk seperti ini. Oke, silakan siapa yang tertarik untuk menjelaskan apa sih value yang terkandung dalam produk ini? Oke, silakan Kolil. Menurut saya value yang terkandung dalam produk ini yaitu memberi sensasi melegakan tenggorokan. Tolak angin ini juga terbuat dari tumbuh-tumbuhan pilihan dan madu. Oke, terima kasih Kolil. Oke, silakan duduk. Produk selanjutnya di bawah aja. Oke, siapa yang mau produk ini? Oke, silakan Bunga. Ini kebalik ya, kalau Kolil tadi sukanya kecil-kecil, ini yang kecil sukanya besar-besar. Jadi value yang ada di Happy Toast ini bebas lemak, trans fat free, terus bebas gluten sama sumber serat pangan. Ada 3 ya value yang ditawarkan oleh Happy Toast. Oke, terima kasih Bunga. Oke, dan yang terakhir ini. Nah, ini siapa yang di kelas suka haus? Iya kan, ini ya. Oke, Devinda silakan. Ini karena produknya air minum ya. Jadi di sini terlihat pada kemasannya itu dijelaskan kayak value-nya itu pH-nya tinggi dengan pH 8,16. Oke, terima kasih Devinda ya. Jadi tadi kalau kita berbicara, silakan duduk. Kalau kita berbicara tentang model bisnis, ingat ya di dalam model bisnis tadi ada 3 tahapan utama, yaitu penciptaan nilai, kemudian ada delivery value, dan yang terakhir adalah capturing value. Nah, value itu terkandung di dalam produk atau layanan. Kalau ini tadi dari 5 contoh tadi yang kita paparkan itu kan ada pada produk semua. Nah, value yang bagus itu adalah value yang sebenarnya terkandung atau bisa kita lihat dalam kemasannya tadi ya. Dan itu masing-masing menunjukkan manfaat unik dari masing-masing produk yang membedakan dengan kompetitornya gitu. Kalau tadi misalnya ini Happy Toast tortilla chips, saya yakin ya ada beberapa brand tortilla chips yang juga ada di Indomart atau Alfamart atau Minimart lainnya. Nah, ini manfaat uniknya dari masing-masing produk ini harus ditawarkan ke konsumen, dan itu bisa dengan secara sederhana nanti include di dalam kemasannya seperti itu. Baik, secara sederhana kita lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Jadi secara sederhana model bisnis itu dapat menjawab beberapa pertanyaan. Jadi sebelum kita merencanakan sebuah bisnis, nah dengan cara kita belajar sebuah model bisnis, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah who our customer, siapa sih customer kita. Nah itu kita harus jawab dulu tuh sebelum nantinya kita mampu menyusun sebuah bisnis model. Kemudian yang kedua adalah bagaimana produk atau layanan kita memberikan nilai untuk customer ya. Tadi ya kan ada clue-nya di situ, ada value. Jadi tadi masing-masing produk itu punya value yang unik atau berbeda yang bisa ditawarkan masing-masing kepada konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana sebuah perusahaan itu menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, itu how we generate revenue. Kemudian yang keempat adalah apa saja sumber daya dan aktivitas yang kita perlukan untuk operasional usaha, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berinteraksi dengan customer dan bagaimana kita membangun sebuah hubungan tadi ya. Jadi kalau hubungan dengan customer bisa kita lihat bagaimana apakah kita mudah mendapatkan produknya, misalnya seperti itu, apakah produknya bisa didapatkan secara offline, online, atau di mana letak distribusi produknya dan lain sebagainya. Next kita akan melihat apa saja sih sebenarnya manfaat dari sebuah bisnis model
Jadi yang pertama itu adalah mempermudah pengembangan strategi untuk peningkatan bisnisnya. Jadi ketika kita belajar model bisnis, kita akan mendapatkan pengembangan strategi apa saja yang diperlukan untuk bisnis. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang siapa yang akan menjadi target market kita ke depan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui siapa saja kompetitornya dan mengidentifikasi kelemahan kompetitor sehingga kita bisa menentukan nilai unik apa yang akan kita tawarkan kepada customer. Selanjutnya yang keempat, nah ini kita akan mampu meningkatkan fitur produk supaya sesuai dengan kebutuhan pasar, ya kan. Jadi kita kembali lagi ke value tadi, intinya adalah kita harus bisa sebuah value yang kita tawarkan itu harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi konsumen dan harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir tentu saja adalah kita bisa mengetahui berapa besaran biaya atau modal yang kita keluarkan dalam operasionalisasi sebuah usaha dan terlihat pada harga jual produk kita. Apakah harga jual produk kita itu affordable, apakah di atas harga pasar nantinya, ataukah harga produk kita sesuai dengan daya beli konsumen dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita beranjak ke tipe-tipe model bisnis. Jadi kalau yang pertama, nah ini istilah yang umum ya di dalam model bisnis. Yang pertama ada B2B, ya kan. Jadi B2B itu adalah model bisnis di mana di dalamnya terjadi transaksi dan interaksi antara perusahaan dengan perusahaan yang lain, gitu loh. Jadi kalau B2B ini business to business, kamu lihat jadi model bisnisnya dia itu bukan dengan konsumen akhir sebagai pengguna produk, tapi dengan perusahaan yang lain, gitu loh. Jadi seperti perusahaan A mensupport untuk perusahaan B, nah itu B2B, ya kan. Selanjutnya B2C, nah kalau B2C tadi kebalikannya dengan B2B ya. Kalau B2C ini antara perusahaan langsung dengan konsumen akhir, ya kan. Jadi produknya nanti langsung dipakai oleh konsumen akhirnya. Selanjutnya adalah marketplace. Nah ini saya yakin kalian familiar dengan model bisnis ini ya, di mana di dalam model bisnis marketplace itu menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam sebuah platform online. Nah ini ya, jadi kalau mungkin cewek-cewek di sini ini sangat suka sekali check out. Nah ini sebenarnya itu kalian customer-nya. Nah coba nanti diposisikan ketika kalian menjadi sebuah wirausaha. Nah, ini model bisnis marketplace bisa kalian terapkan. Yang keempat, nah ini ada model bisnis franchise. Ini juga yang saya yakin kita familiar ya sehari-hari dan sekalian sering melakukan transaksi di sana, yaitu uses a proven business model from another company. Jadi sudah ada model bisnis dari perusahaan induknya atau perusahaan lainnya, tinggal kita pakai aja gitu loh kan. Jadi ini lebih simpel, kita tidak perlu menyusun sebuah model bisnis dari awal. Kita tinggal seperti copy paste seperti itu. Kemudian subscription, nah ini juga yang sedang ngetren ya, mungkin 10 tahun terakhir. Ini adalah model dengan biaya berlangganan. Nah ini customer pay a subscription fee. Nah ini jadi subscription biaya berlangganan ini adalah model bisnis yang mengenakan biaya berlangganan kepada customer dalam periode waktu tertentu. Biasanya apa periode waktunya? Mingguan, bulanan, tahunan? Bulanan, ya tahunan pun boleh. Jadi biasanya harga jual produknya kan semakin lama periodenya, semakin panjang durasinya akan lebih murah atau mahal? Murah. Ya kan, itu kalau subscription. Dan yang terakhir adalah freemium, ya kan. Kalau kita dengarnya biasanya premium, ini freemium, gabungan memang free and premium gitu loh ya. Jadi offer free and paid premium services. Jadi menawarkan layanan secara gratis maupun berbayar. Ya kan, bisa kalian model bisnisnya gitu. Kalau layanannya gratis biasanya fiturnya komplit atau enggak? Kurang kan gitu, jadi terbatas ya, biasanya limited. Kalau fiturnya yang completed itu yang lengkap itu biasanya di yang berbayar. Jadi semacam kayak
kita itu istilahnya kita itu disuruh tes terlebih dahulu. Kalau kamu suka dengan yang free, nanti bisa melanjutkan ke yang berbayar gitu. Jadi customer di sini positifnya adalah kita bisa mencoba layanan tersebut, apakah kita akan menyukai layanan tersebut atau tidak. Oke, dari ke 6 model bisnis tadi, dari penjelasan dari konsep model bisnis, kemudian konsep value di dalam model bisnis, manfaat model bisnis, dan juga ke 6 tipe model bisnis. Ada yang ditanyakan? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nah kita sampai pada sebuah conclusion ya. Jadi kalau kita tadi melihat bahwa ternyata understanding business model itu meliputi 3 aktivitas utama, yaitu menciptakan value, kemudian delivering value and capturing value, seperti itu. Kemudian value tadi value itu bermakna sebuah manfaat unik yang ditawarkan oleh produk atau layanan tertentu tadi, ya kan, dari sebuah perusahaan di mana manfaat itu harus mampu menjadi sebuah problem solving dari masalah yang dihadapi konsumen atau memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi point of view-nya adalah konsumen ya, bukan kamu sebagai wirausaha, sebagai owner dari company-nya pengennya A, tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat dari sisi atau point of view dari customer. Kemudian sebuah bisnis model yang kuat ya, ini nantinya akan tadi manfaat dari sebuah bisnis model, kita bisa mengidentifikasi customer kita siapa gitu ya. Kemudian kita bisa melihat biaya modal dan pengeluaran untuk usahanya apa saja gitu ya. Kemudian value-nya apa saja dan kompetitornya siapa saja, seperti itu. Kemudian ada 6 model bisnis tadi ya, yang nantinya kalian bisa tentukan sendiri kira-kira ke depannya ketika akan menyusun sebuah bisnis model, kalian lebih cocok menggunakan model bisnis yang mana. Jadi model bisnis yang digunakan itu tidak hanya satu, bisa menggunakan model bisnis gabungan ya, misal B2C dengan marketplace. Nah, itu kan yang bisa dilakukan, atau model bisnis yang freemium dengan marketplace atau seperti apa gitu. Jadi bisa beberapa model bisnis digabungkan menjadi satu. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan nantinya mulai menyusun bisnis model kanvas. Nah, sebelum menyusun bisnis model kanvas, minggu depan tolong kalian persiapkan ya tadi, karena kan sebuah model bisnis itu harus mempunyai nilai yang ditawarkan. Nah, kalian harus mampu mengidentifikasi apa sih masalah yang ingin kalian selesaikan. Jadi masalah customer apa yang ingin kalian selesaikan melalui produk kalian ya nantinya gitu, atau kebutuhan apa sih dari sebuah customer yang ingin kalian penuhi melalui produk atau layanan kalian ke depan. Seperti itu. Ini secara ringkas saja saya jelaskan ya, saya jelaskan singkat. Nanti ini BMC-nya ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder ya. Ini seorang entrepreneur dari Swiss. Kemudian ini nantinya BMC ini adalah komponen dari model bisnis ya, yang sangat relevan digunakan saat ini, dan ini akan membantu para wirausaha baik pemula maupun yang sudah mapan untuk bisa menyusun model bisnis supaya model bisnisnya itu adaptif ya terhadap perkembangan lingkungan dan perkembangan tren dari customer atau pasarnya itu seperti apa. Ini ada 9 blok ya, nantinya minggu depan akan kita bahas secara detail per bloknya. Oke, kita kuis terlebih dahulu. Silahkan, mungkin bisa di-scan melalui smartphone kalian, bisa diisikan namanya terlebih dahulu. Kalau sudah, jangan main game dulu ya, kita menunggu yang lain
selesai untuk input nama. Oke, sudah? Sudah atau ada yang belum? Oke, Tito. Oke, Bunga sudah. Oke, sama pencet. Sudah pencet mulai. Sudah semua sudah pencet mulai? Ya, Sinta. Oke, kalau sudah dimulai, silahkan. Oke, Bunga udah selesai. Sofia sudah selesai. Tito sudah. Oke, Keisha sudah. Oke, Salma sudah. Oke, semua sudah selesai. Siapa yang tercepat dan mendapatkan nilai yang paling tinggi? Enggak ada ya, Pak. Oke, dari 6 soal, kamu yang benar berapa soal? 5, 6. Oh, ada yang betul semua. Oke, give applause buat itu. Sofia. Apa ya, kalau yang masih salah apa tadi? Subscribe sama premium. Kebalik. Free kan nggak bisa free gitu, Pak. Harus subscribe. Betul sekali. Karena kamu sukanya free. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk pertemuan ke depan yang bisnis model Canvas bisa kalian akses nanti di Google Drive ini, dan nanti PPT-nya akan saya bagikan ke ketua kelas. Baik, terima kasih pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.